Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa, yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Kali ini, kita akan berkisah tentang perjalanan awal masuknya agama Islam di bumi Ternate dan Maluku. Kerajaan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan utama di Maluku Utara, yang dikenal dengan sebutan Moluku-Kiraha, atau 4 kerajaan di Maluku. 4 kerajaan utama itu adalah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Maluku Utara yang pada masa lalu dikenal dengan sebutan Moluku, adalah daerah yang masyhur di seantero dunia, karena kesemerbakan aroma rempahnya. Daerah ini merupakan penghasil utama rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, yang kala itu menjadi komoditas incaran komunitas niaga dunia. Sejarawan M. Saleh Putuhena mengemukakan bahwa pedagang yang datang pertama kali di Maluku adalah para pedagang Melayu dan Jawa. Dari tangan mereka inilah, cengkeh dapat dibeli oleh para pedagang Arab, India, Persia, dan Cina. Keharuman komoditas rempah-rempah semakin semerbak, membuat pedagang-pedagang yang semula mengenalnya lewat pedagang Melayu dan Jawa, berusaha mengunjungi Maluku secara langsung. Komoditas cengkeh dan pala telah memikat para pedagang asal Arab untuk berkompetisi dalam arus perdagangan bersama dengan pedagang asal India dan Cina. Para pedagang asal Arab Islam pada abad pertama Hijriah telah membawa Islam ke Ternate. Kedatangan orang-orang Arab yang beragama Islam di Maluku menandai kedatangan agama Islam di daerah ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedatangan Islam di Maluku sudah terjadi sejak dahulu kala. Bahkan, cikal bakal keempat kerajaan di Maluku yang dikenal sebagai Kiraha, berasal dan bermuara pada orang Arab Islam. Tradisi penyampaian cerita lisan yang berkembang dan tersebar di kalangan masyarakat Maluku bisa dijadikan sebagai rujukan. Diketahui bahwa para penguasa Moluku-Kiraha adalah anak keturunan dari Ja'far Shadiq, seorang Arab Islam yang tiba di Maluku pada hari Senin, tanggal 6 Muharram 643 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1250 Masehi. Ja'far Shadiq menikah dengan seorang perempuan pribumi yang bernama Nur Sifa. Dari pernikahan itu, Ja'far Shadiq dikaruniai 8 orang anak, yang terdiri dari 4 orang putra dan 4 orang putri. Keempat orang putra dari Ja'far Shadiq inilah yang kelak menjadi raja di 4 kerajaan di Maluku. Mereka itu adalah 1. Kaicil Buka, raja di Bacan. 2. Darajati, raja di Jailolo. 3. Sahajati, raja di Tidore. 4. Masyur Malamo, raja di Ternate. Akan tetapi, keberadaan orang Islam di Ternate, bahkan adanya raja keturunan orang Islam, tidak menjadi jaminan penyebaran dan pelembagaan Islam dalam masyarakat, jika ulama sebagai tokoh Islam tidak mengambil peranan dalam masyarakat. Penyebaran dan pelembagaan Islam di Kerajaan Ternate baru terjadi pada pertengahan abad ke-15. Yaitu, sejak diterimanya agama Islam di Kerajaan Ternate pada abad ke-15, oleh Kolano Kaicil marhum, Raja Ternate periode tahun 1456 sampai 1486. Sejak itu Islam dianut oleh semua lapisan masyarakat, bahkan diserap ke dalam kelembagaan kerajaan. Pranata-pranata Islam dipadukan dengan lembaga-lembaga adat dan tradisi rakyat Ternate. Marhum adalah Kolano, atau Raja Ternate, yang pertama masuk Islam. Beliau memeluk Islam setelah mendapatkan ajakan dakwah dari seorang ulama dan pedagang, yang berasal dari Minangkabau, murid Sunan Giri, yang bernama Datuk Maulana Husain, yang datang ke Ternate pada tahun 1465. Datuk Maulana Husain memiliki pengetahuan Islam yang luas dan dalam, memiliki keterampilan membuat kaligrafi Arab, serta mahir melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan indah. Tahun 1486, Kolano marhum wafat, dan dimakamkan menurut aturan Islam. Kemudian, Kolano marhum digantikan oleh putranya, yang bernama Zainal Abidin. Setelah berkuasa, Zainal Abidin mengganti gelar Kolano untuk sebutan raja,
menjadi sultan. Mengikuti arahan dan anjuran dari Datuk Maulana Husain, Sultan Zainal Abidin pernah menimba ilmu agama di Gresik, Jawa Timur, berguru pada Sunan Giri. Sekembalinya dari menuntut ilmu agama di tanah Jawa, beliau pulang membawa serta beberapa ulama, yang kemudian berdomisili di sebuah tempat di Ternate yang disebut Fala Jawa, atau Rumah Jawa. Beliau juga mendirikan tempat pendidikan agama Islam, dan mewajibkan punggawa dan pegawai istana untuk belajar hukum-hukum Islam di Ternate. Sultan Zainal Abidin berguru ke Sunan Giri pada tahun 1495 Masehi. Setelah itu, beliau pergi ke Malaka untuk kembali memperdalam agama Islam. Malaka pada saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dan merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Sultan Zainal Abidin tidak hanya melakukan perubahan sebutan gelar untuk raja, tapi beliau juga melakukan beberapa perubahan mendasar di kerajaan Ternate. Perubahan-perubahan itu adalah: pertama, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan sejak itu status kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kedua, membentuk lembaga kesultanan yang baru, yaitu Jolebe, atau Bobato Akhirat. Tugas Jolebe adalah membantu sultan memutuskan hal dan perkara yang berhubungan dengan keagamaan atau hukum Islam. Jolebe terdiri dari seorang hakim, atau kalem, atau kadhi, 4 orang imam, 8 orang hatib, dan 16 orang moding. Pakaian dari orang-orang di Bobato Akhirat adalah jubah putih. Selain Bobato Akhirat, juga ada Bobato Dunia yang menggunakan jubah hitam, dengan tugas mereka membantu sultan dalam masalah pemerintahan. Ketiga, menempatkan sultan sebagai pembina agama Islam, atau Amir Ed-Din, atau pemimpin agama, yang membawahi Jolebe. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini juga diikuti oleh kesultanan-kesultanan yang ada di Moluku Keiraha lainnya. Dengan demikian, pengaruh Islam sudah sangat kuat pada masa Sultan Zainal Abidin berkuasa. Di pusat kekuasaan, maupun pada struktur sosial politik kerajaan, Islam telah memainkan peran penting dalam mewujudkan loyalitas Bobato dengan melakukan sumpah setia kepada Sultan menurut tata cara Islam. Di sisi lain, Islam juga memberikan keuntungan komersial kepada kerajaan sejak pedagang-pedagang Muslim Nusantara, Arab, dan Gujarat di Maluku memainkan peran, khususnya di Ternate dan daerah seberang lautnya. Demikian, kisah singkat perjalanan awal masuknya agama Islam ke bumi Ternate khususnya, dan Maluku pada umumnya. Semoga bermanfaat.